Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan prototipe kami. Di prototipe ini kami membuat aplikasi pola hidup sehat yang bernama LifeEdge. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zata Amani. Nama saya Rifkan Rasan Ahmad. Nama saya Nadia Francisca Manurung. Oke. Eh, di halaman yang pertama setelah user men-search aplikasi LivePage, dia akan langsung muncul ke halaman login yang dimana si user diminta untuk memasukkan email address dan password. Lalu jika user tidak memiliki akun, dia akan diminta create account. Nah, di create account sendiri, user diminta memasukkan email address, password yang ingin dimasukkan, lalu confirm passwordnya. Setelah selesai, user akan mengklik create account. Setelah user mengklik create account, dia akan dilanjutkan dengan halaman please verify your email address. Yang dimana user diminta untuk verify emailnya, yang dimana kita akan mengirimkan kode OTP yang akan diterima oleh user. Di halaman login ini ada forget password yang dimana si user kalau dia lupa dengan passwordnya dia bisa reset password lamanya. Sama kayak tadi user diminta untuk verify email, lalu lanjutkan, lalu dia akan diminta untuk memasukkan password baru dan confirm password. Lalu user bisa login. Nah, setelah login, user akan diminta untuk memasukkan eh, tinggi badan, berat badan, terus apakah dia mempunyai penyakit, terus apakah dia seorang yang sibuk bekerja, lalu user akan diminta memasukkan username dan umur dari penggunanya. Oke, lanjut yang di tracker nutrisi. Nah, di tracker nutrisi sendiri, di sini user bisa menginputkan makanan-makanan yang pernah dia makan dari pagi, siang, malam. Yang dimana dia menginput di tanda plus itu, lalu akan muncul pop-up database makanan yang sudah kami sediakan. Lalu setelah user memasukkan dia makan, dia akan mengklik checklist, lalu dia bisa melihat nutrisi yang ada di makanan tersebut. Di sini terlihat kalorinya berapa, proteinnya berapa, vitamin yang didapat apa aja, lemaknya berapa, karbohidratnya berapa, lalu ada skala kesehatannya, mana makanan tersebut memiliki 60% skala kesehatan. Oke, untuk fitur selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi fitur selanjutnya itu ada fitur exercise, di mana user jika kembali ke halaman home, jika mengklik exercise, maka langsung akan diarahkan ke halaman ini, yaitu membuat latihan dan melihat jadwal. Nah, jika user melihat jadwal latihan, user akan diarahkan ke halaman melihat jadwal latihan dalam satu tahun. Kemudian jika user memencet jadwal latihan dalam sebulan, user akan tampilkan jadwal latihan dalam sebulan. Kemudian jika user memencet jadwal latihan dalam sepekan, user akan bisa melihat jadwalnya dalam sepekan, di mana di jadwal dalam sepekan ini user dapat melakukan start latihan. Nah, kemudian selanjutnya eh, ada membuat jadwal latihan. Nah, di mana di sini di halaman ini
ada tombol yang bisa membuat dia langsung mengarahkan ke membuat latihan dan memasukkan jadwal kesibukan dari user. Kemudian ada juga menyinkronkan goals dari user, di mana goals dari user ini ada di halaman setting profile. Nah, jika user memencet tombol membuat latihan, user akan dapat menggenerate latihannya atau menggenerate tingkat kesulitan dari latihan user. Jika user memencet tombol hard, maka user akan maka sistem akan menampilkan latihan-latihan yang keras bagi user. Jika user memencet tombol medium, maka tingkat kesulitan user hanya menengah. Jika user mencet tombol amatir atau amateur, maka tingkat kesulitan user rendah. Kemudian di sini ada eh, dari latihan-latihan jika kita mencet tombol plus di sini. Kemudian eh, ada menginput atau memasukkan jadwal kesibukan. Nah, dimasukkan jadwal kesibukan ini, user dapat memasukkan jadwal kesibukannya, di mana jika user masukkan jadwal kesibukannya di sini, nanti jika pada saat latihan tidak akan bertabrakan dengan kesibukan user pada saat membuat latihan. Nah, di mana jika user memencet tombol plus, sini user akan muncul pop-up dan diminta untuk masukkan nama aktivitas yang akan dilakukan. Kemudian disuruh untuk menginput dari jam berapa ke jam berapa user melakukan aktivitas sibuk tersebut. Kemudian user tinggal mencet apply. Nah, setelah itu kembali lagi ke halaman membuat latihan Anda. Dimana jika user di sini juga dapat menyinkronkan profilnya, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian user tinggal mencet apply goals. Kemudian kembali ke halaman home. Nah, untuk fitur sleep selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada fitur sleep, yaitu jika user memilih fitur sleep. Pada fitur ini, user dapat membuat dan melihat jadwal tidur user, di mana ada tanda plus yang itu dapat menambah jadwal tidur user, dan user dapat mengatur jadwal tidurnya per hari atau per minggu. Berikutnya itu ada pop-up tidur, di mana user dapat memasukkan jam tidurnya dengan cara mendrag simbol lalu menekan tombol apply. Nah, user juga dapat melihat skala kesehatan user. User dapat melihat skala kesehatan tidurnya sesuai dengan apakah sudah sesuai dengan standar kesehatan. User juga dapat melihat timer tidurnya dan dapat mengatur. Di sini user dapat mengatur timer tidurnya dan nada dering yang telah disediakan. Setelah itu, lanjut ke halaman home. Nah, oke baik. Selanjutnya tuh ada halaman fiturnya fitur setting profile. Nah, di halaman setting profile ini user dapat memilih goals atau tujuan dari user tersebut untuk memulai hidup sehatnya. Nah, jika user memilih dari salah satu goals yang kita sediakan di database, misalkan user ingin memulai goals six pack. Nah, nanti ini akan berfungsi di halaman atau di fitur exercise di mana user dapat eh, goals-nya di halaman exercise tersebut.
Kemudian kembali lagi ke halaman home. Selanjutnya itu ada fitur progress. Nah, di fitur progress ini user akan eh, user akan dapat melihat pelacakan progress dari aktivitas user user tersebut, di mana di sini user dapat eh, melihat jika dia melakukan aktivitas atau melakukan latihan, maka akan terdapat pelacakan progres dalam seminggu. Di sini ada skala-skala skala rutinitas dari user dalam seminggu tersebut. Kemudian juga jika user menggunakan fitur tracker nutrisi, di sini juga ada food recap, di mana di sini eh, kandungan-kandungan nutrisi yang user makan dalam sehari maupun seminggu. Kemudian di sini ada eh, sleep, di mana jika user menggunakan fitur sleep, ada indeks indeks ataupun data di mana user menggunakan fitur sleep tersebut. Dan juga di sini juga ada jam tidur user dalam satu hari tersebut, di mana di sini trennya naik dan turun, tergantung dari user menggunakan fitur sleep tersebut. Kemudian di sini ada goals, di mana goals di sini menunjukkan bahwa seberapa persentase user mencapai targetnya tersebut atau tujuannya tersebut. Kemudian kembali lagi ke halaman home, di mana selanjutnya itu ada fitur-fitur about us, FAQ, help, and other. Mungkin cukup sekian dari presentasi prototype ataupun file Figma kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.